Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Juintan dengan NIM 2011305030, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kali ini saya akan membuat video dengan materi profesionalisme guru dalam pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini. Baik, kita langsung ke materi, yaitu profesionalisme. Sebelumnya, apa sih profesionalisme itu? Profesionalisme merupakan sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Nah, profesi adalah janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Nah, jika dikaitkan dengan profesionalisme pendidik atau guru adalah yang dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan memiliki keinginan untuk terus meningkatkan profesinya dengan banyak belajar untuk menambah pengetahuan terkait dengan profesi yang dijalani. Dengan demikian, profesionalisme pendidik anak usia dini adalah sikap pendidik anak usia dini yang berusaha untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dalam mendidik anak usia dini. Keharusan pendidik PAUD untuk masuk dalam golongan pekerjaan yang profesional telah dirancang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan kepada anak didik. Untuk kualifikasi akademik guru, yaitu memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau ijazah minimal sekolah menengah atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan atau kursus PAUD yang terakreditasi. Selain itu juga dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau diklat untuk para guru. Usaha lain yang dilakukan yaitu dengan mengikutsertakan guru pada pendidikan dan pelatihan profesi guru atau yang disingkat dengan PLPG. Nah, untuk kualitas profesionalisme seorang guru didukung oleh beberapa kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi profesional, 3 kompetensi pedagogik, dan terakhir 4 kompetensi sosial. Berikut ini jabaran masing-masing kompetensi. Nah, yang untuk pertama adalah kompetensi kepribadian. Kemampuan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak sesuai dengan norma, agama, budaya, dan keyakinan anak, dan menampilkan diri sebagai pribadi yang berbudi luhur. Pendidik yang memiliki kompetensi kepribadian ditunjukkan melalui tingkah laku, yaitu menyayangi anak secara tulus, berperilaku sabar, tenang, ceria, serta penuh perhatian, memiliki kepekaan, responsif, dan humoris terhadap perilaku anak, menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan bijaksana. Juga berpenampilan bersih, sehat, dan rapi, berperilaku sopan santun, menghargai dan melindungi anak, menghargai anak tanpa membedakan keyakinan yang dianut, baik suku, budaya, atau gender, bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, mengembangkan sikap anak didik untuk menghargai agama dan budaya lain. Juga berperilaku jujur, bertanggung jawab terhadap tugas, serta berperilaku sebagai teladan. Kedua yaitu
Kompetensi profesional terkait dengan kemampuan untuk memahami tahapan perkembangan anak, pertumbuhan dan perkembangan anak, kemampuan untuk memberikan rangsangan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, dan kemampuan untuk membangun kerjasama dengan orang tua dan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak. Kompetensi ini juga ditunjukkan dalam bentuk kemampuan pendidik dalam memahami kesinambungan tingkat perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. Juga memahami standar tingkat pencapaian perkembangan anak, memahami bahwa setiap anak mempunyai tingkat kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda-beda, memahami faktor penghambat dan pendukung tingkat pencapaian perkembangan, memahami aspek-aspek perkembangan, juga memahami faktor yang menghambat dan mendukung aspek perkembangan tersebut. Selain itu juga memahami tanda-tanda kelainan pada setiap aspek perkembangan anak, mengenal kebutuhan gizi anak sesuai dengan usia, memahami cara memantau nutrisi, kesehatan, dan keselamatan anak, mengetahui pola asuh yang sesuai dengan usia anak, mengenal keunikan anak, mengenal cara-cara pemberian rangsangan dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan secara umum. Memiliki keterampilan dalam melakukan pemberian rangsangan pada setiap aspek perkembangan, juga mengenal faktor-faktor pengasuhan anak, mengkomunikasikan program lembaga kepada orang tua, juga meningkatkan keterlibatan orang tua dalam program di lembaga PAUD, meningkatkan kesinambungan program lembaga dengan lingkungan keluarga. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi pedagogi, kemampuan yang terkait dengan merencanakan kegiatan program pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan, melaksanakan proses dan melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Kemampuan ini ditunjukkan dalam bentuk kemampuan pendidik dalam menyusun rencana kegiatan tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Menetapkan kegiatan bermain yang mendukung tingkat pencapaian perkembangan anak, merencanakan kegiatan yang disusun berdasarkan kelompok usia, juga mengelola kegiatan, belajar sesuai dengan rencana yang disusun berdasarkan kelompok usia, menggunakan metode pembelajaran melalui bermain sesuai dengan karakteristik anak. Selain itu juga memilih dan menggunakan media yang sesuai dengan kegiatan dan kondisi anak, memberikan motivasi untuk meningkatkan keterlibatan anak dalam kegiatan, dan juga memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan anak, memilih cara-cara penilaian yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan, juga pengelolaan hasil penilaian, menggunakan hasil penilaian untuk berbagai kepentingan pendidikan, juga yaitu pastinya mendokumentasikan hasil-hasil penilaian. Dan terakhir yaitu kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam beradaptasi dengan lingkungan dan berkomunikasi secara efektif dengan anak didik dan orang tua. Kompetensi ini ditunjukkan melalui kemampuan pendidik dalam menyesuaikan diri dengan teman sejawat, menaati aturan lembaga, menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar, akomodatif terhadap anak didik, orang tua, teman sejawat dari berbagai latar belakang budaya dan sosial ekonomi. Berkomunikasi secara empatik dengan orang tua, peserta didik, dan berkomunikasi secara efektif dengan anak didik, baik secara fisik, verbal, dan non-verbal. Nah, dari penjabaran kompetensi tersebut, dari 4 kompetensi yang sudah dijabarkan tadi, dari sisi kebijakan, jika diterapkan, maka akan menghasilkan pendidik anak usia dini yang ideal atau profesional.
Peran pendidik sebagai motivator tidak hanya terlihat dari bagaimana pendidik memberi dukungan kepada anak untuk mengambil bagian dalam kegiatan bermain, namun diri pendidik itu sendiri yang menjadi inspirasi bagi anak untuk memiliki inisiatif, berkreasi dan berkreativitas, hangat dan memiliki empati. Perlu menjadi penegasan bahwa untuk menjadi pendidik bagi anak usia dini, syarat utama adalah pendidik harus menyukai anak-anak. Kesukaan terhadap anak-anak dan dunianya membuat pendidik lebih mudah melakukan pendekatan menjadi guru yang hangat, mampu secara konsisten untuk merespon anak dan orang tua dari berbagai kalangan dengan bersahabat, tidak membedakan, dan mampu melihat anak dan orang tua dari sisi positifnya. Nah, pendidik anak usia dini juga harus mengembangkan dan memiliki tingkat kemampuan yang tinggi untuk mendokumentasikan pelaksanaan pembelajaran baik terhadap perkembangan anak ataupun dalam program. Berbagai bentuk dokumentasi tersebut seperti rekaman, pengamatan, hasil belajar, rekaman ilustrasi pengalaman praktek anak, foto, buku, dan video, dan banyak lagi macamnya. Tujuan dokumentasi tersebut yaitu untuk melihat bagaimana anak belajar dan apa yang dipelajari anak. Selain itu juga dokumentasi tersebut sebagai praktis dapat dilihat oleh orang tua dan anak saat evaluasi dan juga saat pengambilan raport sebagai bahan diskusi untuk diketahui oleh orang tua terkait dengan kemampuan anak yang sering terlihat di rumah maupun di sekolah. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.